Tempatkan posisi anak kita ini nanti akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Dia akan belajar. Ketika kita marah kepada orang tua, nesu pada orang tua, anak akan belajar, oh ternyata memperlakukan orang tua itu seperti itu. Ketika kita ngomong, lebih baik orang tua kita nanti dimasukin panti jompo karena dia tidak manfaat lagi, karena banyak mengganggu, sudah ngompol sembarangan, sudah ngomel-ngomel, sudah banyak lupanya. Anak akan belajar bahwa suatu saat ketika orang tuaku seperti itu, masukin panti jompo. Jadi anak itu belajar bukan hanya dari sekolah, belajar bukan hanya yang diomongin, tapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita kerjakan, itu jadi pembelajaran. Dan dia akan contoh. Bagaimana Bapak Ibu memperlakukan orang tua, dia akan lihat. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi ya. Jadi memang materi ini sedikit saya ganti karena memang ada hal yang lebih penting menurut saya yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan bagaimana menjadi orang tua. Bagaimana sebagai orang tua menciptakan anak-anak yang solehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Oke. Yang pertama, seperti biasa ya, kalau ikut materi ada aturannya. Kita mau ke surga itu ada aturannya, kita mau ke sekolah itu ada aturannya, kita mau ikut kajian itu ada aturannya. Aturannya apa? Ngantuk enggak nih? Ada ngantuk enggak? Semangat ya? Alhamdulillah, semangat semua. Nah, supaya nggak terjadi seperti ini, karena kalau ngantuk ini kan dapatnya 10-20%. Supaya bisa 100%, ya supaya bisa 100%, kita harus apa? Harus aktif. Saya lebih nyaman berdiri, boleh ya? Nah, oke. Di sini aja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita nanti lebih interaktif ya. Kalau supaya bisa pertanyaan, supaya bisa masuk pembelajarannya, harus larut sepenuhnya memberi respon positif. Jika ditanya, gimana kalau ditanya? Jika diminta, melaksanakan. Alhamdulillah. Oke, sekarang angkat tangan kanannya. Yang punya tangan kanan, semua punya. Alhamdulillah. Tepuk pundak temannya. Saudaraku, kita mau belajar, kita mau fokus supaya masuk apa yang kita pelajarin. Tolong HP-nya di silent, dimatiin juga boleh. Terima kasih. Angkatan kiri. Ya. Saudaraku, jika nanti ada bunyi dari handphone, seberapapun indahnya bunyi handphone itu merupakan tanggung jawabku. Untuk itu, dengan senang hati, tolong mintalah kepada diriku sedekah Rp50.000 untuk disumbangkan kepada sekolahan ini.
Ya, hati, handphonenya di silent ya, supaya kita fokus. Karena kita mau fokus nih. Nah, siapa yang punya anak? Saya tanya. Oke. Siapa yang pernah jadi anak-anak? Ada yang nggak angkat tangan? Iya, kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang tua supaya anak kita. Karena seringkali gini, orang tua itu oke, anaknya soleh solehah, betul, bagus. Tapi jangan sampai soleh solehah ini dalam arti kata dia ngapalin Al-Quran, betul, dia ngaji, betul, dia belajar pintar ini, tapi tidak berbakti kepada orang tuanya. Hanya knowledge-nya aja yang dia pahami, hanya pengetahuannya aja dia pintar, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Karena kalau kita nggak pas dalam mendidik anak, anak itu akan santai-santai, maunya nonton TV, makan snack. Ada anak-anak yang seperti itu, ada suka berkelahi, berantem, nggak peduli dengan kondisi yang terjadi di lingkungannya, nggak peduli dengan orang keluarganya, nggak peduli dengan orang tuanya ketika kesusahan. Ketika ditegur marah-marah, bahkan kadang-kadang berbuat dosa. Sin itu dosa. Kadang-kadang berbuat dosa. Waktunya puasa nggak puasa, disuruh sholat nggak mau. HP-nya melihat hal-hal yang haram. Di luar sana ada enggak anak-anak seperti itu? Ada. Mudah-mudahan anak-anak kita enggak seperti itu. Nah, itu anak-anak. Nah, sekarang sebagai orang tua, bapak ibu ini tentunya sebagai anak juga, betul enggak? Kan kita sebagai orang tua nih punya anak sekolah di sini, tapi sebagai orang tua kita itu kan anaknya bapak kita, anaknya orang tua ibu kita, betul? Nah, sebagai orang tua yang menempatkan diri sebagai seorang anak, apakah kita bikin susah orang tua? Ya, artinya kita berpikir kalau ini dua sisi nih. Saya sebagai orang tua yang nantinya mendidik anak, yang sekarang lagi mendidik anak, dan saya sebagai anak yang punya orang tua. Bisa jadi orang tuanya sudah meninggal, tapi bisa diintrospeksikan. Apakah masih bikin susah orang tua? Misalnya anak kita pengen sepeda motor untuk sekolah, nggak punya duit, duitnya kurang, laporan kepada orang tua. Mungkin orang tuanya nggak punya duit juga, pusing mikirin, kasih beban orang tuanya, karena merasa bahwa wong tuaku harus tanggung jawab juga sama putunya. Jadi beban itu diberikan kepada orang tuanya, padahal kalau saya lihat ini sudah dewasa, sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya penghasilan, tapi masih suka mengganggu orang tuanya, suka ngasih beban kepada orang tuanya, mau langsung maupun tidak langsung, bahkan kadang-kadang marah-marah. Saya punya pembantu tinggal di rumah saya. Anaknya sudah menikah, ya, sudah punya anak juga dia. Anaknya sudah punya anak, artinya sudah pembantu saya sudah punya putu. Karena dia pingin rumah,
Dia pengen punya rumah, mau DP ambil perumahan. Dia minta kepada orang tuanya supaya tanah simpenan orang tuanya dijual. Padahal itu simpenan dia, untuk masa tuanya dia. Sebetulnya nggak ada masalah, tapi anaknya dia kan bukan cuma satu, tapi dia minta itu main kekerasan dalam pengertian verbal, ngata-ngatain, marah-marah. Karena dia merasa berhak sebagai seorang anak minta harta orang tuanya. Ada kasus lain, seorang anak tega mengancam akan mau membunuh orang tuanya gara-gara nggak dibeliin sepeda motor. Nah, karena apa? Karena mindset daripada orang tuanya ketika mendidik anaknya, dia melayani terus dari mulai dia bayi sampai dewasa, sampai jadi orang tua pun masih dilayani. Konsep Islam nggak seperti itu. Memang waktu bayi orang tua 100% kepada anaknya melayani. Tapi berhubungan dengan dia semakin dewasa, seharusnya dikurangi pelayanannya, bebannya dialihkan kepada anak. Karena ketika mindsetnya salah, orang tua jadi beban bahwa dia harus memenuhi kewajiban sebagai orang tua, memenuhi kewajiban kebutuhan anaknya sampai anak itu dewasa, bahkan jadi mbah-mbah pun tetap nuntut anak itu. Islam tidak seperti itu. Islam mengajarkan seorang anak harus berbakti kepada orang, melayani orang tuanya. Jadi anak itu harusnya yang ngasih duit, anak itu yang beliin motor, anak itu yang beliin mobil kepada orang tuanya, bukan sebaliknya. Bukan ngasih beban. Jangan sampai orang tua akhirnya kecewa kepada anaknya, kepada kita dalam hal ini. Karena masih ganggu. Padahal sudah bukan waktunya lagi. Suatu saat Rasulullah SAW kedatangan seorang pemuda. Pemuda ini kira-kira seperti ini ya, saya tidak pasti teksnya seperti apa. Ya Rasulullah SAW, ya Rasul, bapak saya itu mencuri, mengambil uang saya. Bagaimana ya Rasul? Wah itu nggak boleh, haram itu kata Rasul, kira-kira seperti itu. Kenapa seperti itu? Coba panggil bapakmu. Akhirnya dipanggillah bapaknya. Tanya sama Rasul, ya Fulan, kenapa engkau ngambil anak? Betul enggak kamu ambil uang dari anakmu itu? Betul ya Rasul. Kenapa kamu ambil? Ya Rasul, mulai dari kecil anakku ini aku kasih makan, aku support semua kebutuhannya diberi. Waktu masih muda aku masih kuat. Ketika aku sudah dewasa, ketika dia sudah dewasa, dia semakin kuat, aku semakin lemah, semakin tua. Semakin sekarang saya nggak bisa kerja lagi, nggak bisa dapat duit lagi, nggak bisa makan, sehingga aku mengambil barang milik anak. Apa kata Rasulullah SAW? Dia bilang kepada pemuda itu, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Enggak ada itu orang tua mencuri barang anaknya.
Saya lagi ini anak laki ya. Kalau perempuan ya kepada suaminya. Ini untuk anak laki. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu harus sadar, suaminya itu bukan milik ibu. Suaminya lebih ke orang tuanya. Dia punya tanggung jawab kepada istrinya, kepada anaknya. Tapi dia punya tanggung jawab yang besar kepada orang tuanya. Jangan menghalang-halangi suami ibu untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena hartanya milik orang tuanya sebetulnya. Gak boleh. Ada hak orang tua di situ. Bukan cuma punya istrinya, mentang-mentang sudah nikah, ini diprioritaskan kepada istrinya dan anaknya, enggak kayak gitu. Nah inilah yang kita harus bentuk. Kalau kita sudah seperti ini, jangan sampai nanti anak-anak kita seperti itu terhadap kita. Mindsetnya mulai dirubah. Anak itu nggak harus dilayani sampai dia tua, sampai dia berkeluarga. Kesalahan mindset ini membuat anak selalu menuntut kepada orang tuanya. Banyak orang tua yang kecewa, tapi dia nggak berani ngomong. Anakku tak sekolah, sudah kerja, kok masih mengganggu. Dia hanya bisa mengeluh dalam hati, mengeluh kepada temannya, kok anakku masih seperti ini sih. Tapi dia mau ngomong juga nggak berani karena mindsetnya dia melayani. Padahal nggak seperti itu. Islam mengajarkan, Rasulullah mengajarkan setelah Allah dan Rasulnya itu orang tua. Orang tua pun ibu dulu. Ibu baru bapak. Baru keluarga yang lain. Baru istrinya. Baru anaknya. Jadi kedudukan orang tua itu istimewa dalam Islam. Nah, ini yang harus dibentuk, ini yang harus diajarkan kepada anak kita. Ini yang harus disadari Bapak Ibu kepada orang tuanya. Ini yang harus anak-anak kita harus tahu bahwa dia harus berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai setelah anaknya sukses, orang tuanya semakin lupa-lupa, kurang sehat, dirasa mengganggu, akhirnya ditaruh di panti jompo. Dalam Islam tidak ada itu panti jompo. Meskipun terpaksa diadain, karena banyak anak kurang ajar di sini. Seharusnya tanggung jawab anaknya, saudaranya. Sama, anak yatim pun sebetulnya tidak ada konsep panti asuhan dalam Islam. Yang ada dititipkan ke keluarga, yang ada dikasih sayangi. Meskipun faktanya ya ada gitu loh. Orang tua diusir. Orang tua seolah-olah tidak dikehendaki karena mengganggu aja, karena sudah tua, tidak menghasilkan, isinya kadang-kadang sakit, kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang ngomel-ngomel, bikin kotor, mengganggu, sehingga di rumahnya dianggap sebagai hama. Lebih baik keluar saja. Ada enggak di luar seperti itu? Ada enggak di masyarakat seperti itu? Itulah fakta. Coba diintrospeksi. Apakah kita seperti itu? Apakah nanti anak kita akan seperti itu kepada kita? Jangan sampai orang tua itu seolah-olah tersenyum, padahal dia menderita.
Kelihatannya senyum, ndak apa-apa, aku rak apa-apa. Tapi sebetulnya dia menderita. Dijadikan pembantu karena suami istri bekerja, anaknya titipin kepada orang tuanya. Suruh bersih-bersih rumahnya. Karena merasa ngirit gitu loh, daripada gaji pembantu mending orang tuanya yang dikaryakan. Dijadikan pengasuh anak. Saya tinggal di komplek perumahan yang banyak pensiunan. Salah satu orang yang pensiunan itu tiap hari dia harus ke rumah anaknya dari Gramukti, Semarang Timur ke Semarang Barat, di daerah barat sana Kerapia, daerah Ngalian atau Kerapia sana, untuk antar jemput putunya. Jadi dia harus datang pagi sana, nganterin sekolah, jemput sekolah, beresin keperluan putunya. Sampai sore dia baru pulang. Saya tanya kenapa? Karena anakku kerja, mantuku kerja. Akulah yang di sana, akulah yang ngurus putunya. Nah terus gimana? Dia alhamdulillah ngasih duit katanya. Jadi ngasih duitnya dia, anaknya, kepada orang tuanya karena kerja. Diperlakukan sebagai pembantu. Enggak pas. Islam bukan seperti itu. Ngasih duit. Ngasih resi bukan dikaitkan dengan pekerjaan. Orang tua saya ngajarin gini. Kamu ngomong kepada kakak saya waktu itu, kamu boleh nitipin anakmu kepada orang tuamu, ke ayah ibumu, ayah ibu seneng sama putu-putu seneng, tapi kasih pembantu. Jangan bikin ayah dan ibumu pembantu anakmu. Senang orang tua, mbah itu senang kepada putunya, tapi jangan sampai mbah itu jadi pembantunya putunya gitu loh. Beda. Dan seringkali anak merasa sudah ngasih duit kepada orang tuanya padahal untuk ngerjain pekerjaan rumah tangga gitu loh. Ini bukan berbakti, ini transaksional. Tidak ada pahala di situ. Karena gajian. Dimarahin orang tuanya, dianggap beban, nggak dihormatin. Saya kenal dengan orang tua yang dia cerita gini. Ketika dia hidup dengan anaknya, ikut di rumah anaknya. Ini seorang ibu. Dia takut untuk makan. Kenapa? Karena dia hanya boleh makan ketika anaknya sudah makan, ketika mantunya sudah makan, ketika putunya sudah makan. Dia baru boleh makan. Mau ngambil makanan takut karena sering ditegur. Dimarahin ketika ngambil makanan. Karena tidak ada konsep bahwa anak itu berbakti kepada orang tuanya. Anak itu bukan sekedar ngaji, sholat, sedekah, kerja, enggak. Bakti kepada orang tuanya itu kewajiban. Ridho Allah itu ridhonya orang tua. Dan harus berbuat baik. Pelit, gak mau ngasih duit orang tuanya. Kadang-kadang gini, orang tua bilang sudah gak usah ngerepoti. Dia gak mau diberi oleh anaknya.
Karena menganggap anaknya lebih butuh. Kasihan anakku. Bapak Ibu sekalian, ini orang tua egois. Kenapa? Dia tidak memberi kesempatan anaknya untuk dapat pahala. Dia tidak memberi kesempatan anaknya untuk dapat berkah dari pelayanan terhadap orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak mau, paksa, rubah mindsetnya. Bu, Pak, ini berkah buat saya. Keluarga saya seperti itu. Jadi orang tua itu dimuliakan, bukan dipekerjakan, dicukupi kebutuhannya, dihormati, bukan dianggap beban. Jadi tempatkan posisi anak kita ini nanti akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Dia akan belajar ketika kita marah kepada orang tua, nesu pada orang tua, anak akan belajar, oh ternyata memperlakukan orang tua itu seperti itu. Ketika kita ngomong, lebih baik orang tua kita nanti dimasukin panti jompo karena dia tidak manfaat lagi, karena banyak mengganggu, sudah ngompol sembarangan, sudah ngomel-ngomel, sudah banyak lupanya. Anak akan belajar bahwa suatu saat ketika orang tuaku seperti itu, masukin panti jompo. Jadi anak itu belajar bukan hanya dari sekolah, belajar bukan hanya yang diomongin, tapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita kerjakan, itu jadi pembelajaran. Dan dia akan contoh kita. Bagaimana Bapak Ibu memperlakukan orang tua, dia akan lihat. Nah, kenapa sih terjadi seperti ini? Why? Karena tidak mengikuti apa yang Rasulullah SAW sudah kasih petunjuk. Oke, angkat tangan kanannya. Tepuk tangan teman-temannya. Saudaraku, ketika engkau sebagai seorang anak atau mempunyai anak, dengarkan dulu petunjuk dari Rasulullah SAW berikut ini. Baca, seorang Oke, jadi Bapak Ibu, anak itu punya hak, kasih nama, mendidik adab yang baik. Jadi pendidikan bukan hanya ilmu, tapi adab ini yang seringkali dilupakan. Adab, dan itu orang tuanya tidak bisa 100% sudah di sekolahin di Nurul Islam mesti baik. Tidak bisa seperti itu. Peran orang tua besar sekali di sini. Karena itu haknya anak. Kasih contoh adab yang baik. Dan kita sebagai anak, kita sebagai orang tua bisa menyebabkan masuk surga dan neraka.
Karena Rasulullah ditanya tentang peranan kedua orang tua, beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Artinya kita tidak bisa lepas tangan terhadap anak kita. Kita tidak bisa lepas tangan terhadap orang tua kita. Mereka nanti akan menuntut apa yang sudah kita lakukan atau tidak kita lakukan. Jadi jangan menganggap bahwa kita sudah ibadah, sudah tahajud, sudah hajat, sudah tobat terus, sudah merasa sedekahnya banyak, baca Al-Qurannya banyak, hafal Al-Quran 30 juz, tapi tidak memperhatikan anaknya, tidak memperhatikan orang tua, bisa jadi neraka tempatnya. Karena berbuat baik itu bukan hanya kepada Allah, kepada anak dan kepada orang tua. Dan ini ada suatu hadis yang sangat penting, yang tolong betul-betul dicamkan. Ini hadis yang berdasarkan riset daripada para psikolog ternyata sangat-sangat benar. Oke, angkat tangan kirinya, baca yang ini. Saudaraku, dengarkan nasihat, petunjuk dari Rasulullah SAW agar engkau bisa membuat anakmu menjadi anak yang soleh, solehah, dan berbakti kepada orang tua. Setiap anak, lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak itu fitrah, bersih, baik. Bapak Ibu bisa nulis di atas kertas itu, di atas fitrah itu. Tapi ketika nggak nulisnya, nggak mau nulis kenceng-kenceng, nggak mau banyak-banyak nulis, yang nulis nanti tetangganya, yang nulis nanti artis-artis Korea, yang nulis nanti media sosial, yang nulis nanti teman-temannya dari media teman-teman yang nakal. Karena anak akan diisi lembaran putih itu, fitrah itu akan berubah seiring dengan perjalanan waktu. Ketika orang tuanya nggak peduli, yang penting tak sekolahin, yang penting tak biayain, arahnya jadi nggak karuan. Arahkan anak kita, jangan sakarepmu, terserah anak meh piye. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Karena dia bisa jadi nanti dapatnya jalan yang salah. Saya kasih contoh. Saya pengen anak saya satu perempuan namanya Vina. Saya pengen ya anak saya jadi pengusaha seperti saya. Sejak kecil itulah yang saya tanamkan. Ya. Ketika saya ngomong sebagai pebisnis pengusaha, bukan berarti ini paling bagus seperti itu, enggak. Tapi saya bicara bagaimana mengarahkan anak. Waktu dia kecil TK, dia saya lesin renang, ya, di klub renang. Bagus nih, pintar, cepet. Kata pelatihnya, Pak, ini anak Bapak, kalau dilatih jadi atlet. Dia akan jadi atlet yang hebat. Tapi karena saya dia senang renang, ya, di tempat yang baik, di klub renang. Karena saya nggak pengen dia jadi atlet, perkataan pelatih itu membuat saya mengeluarkan dia dari klub renang itu. Dia tetap saya kasih boleh renang, tapi di tempat anak-anak, nggak usah latihan lagi. Yang penting sudah bisa gitu aja. Karena kalau saya terus-terusan jadi atlet nanti dia.
Nggak sesuai dengan saya. Kalau tak karepmu wis sak senengmu kan jadi atlet nanti dia. Saya cegah dia, jangan sampai anak saya jadi atlet. Karena saya nggak suka dia jadi atlet gitu loh. Bukan sak karepmu, senengmu apa? Meskipun dalam hati, meskipun saya ngarahin, kamu jadi pengusaha. Pengusaha yang seperti apa sih? Tiap pagi anak saya, nah ini tips ya. Tiap pagi anak saya sejak kecil ketika sekolah, dia pamit sama saya, cium tangan saya ajak untuk berdoa. Apa doanya? Mulai dari istighfar, sholawat, al-fatihah, kemudian doa dalam bahasa Indonesia. Apa yang diinginkan? Saya bimbing, saya omongin. Salah satunya adalah Vina, ya Allah jadikan Vina sebagai pengusaha, solehah, yang dermawan, yang kaya raya, yang bisa membantu umat. Nadep terus di sini, pengusaha. Sejak kecil, karena saya didik dia untuk berdoa minta itu gitu loh. Jadi saya tidak mau anak saya sakarep-karepmu gitu loh. Terserah anaknya pengen apa, ya wis aku orang tua tinggal manut, enggak. Meskipun dalam hati saya juga bilang, ketika nanti Allah menentukan anak saya jadi apa, saya terima. Karena itu sudah ketentuan takdir Allah. Tapi kan ini belum jadi takdir. Saya berusaha dulu sesuai saya pengennya anak saya seperti apa. Suatu saat lagi musim chef, apa itu di TV itu ada lomba chef itu kan, masak-masak dan lain sebagainya. Nah anak saya itu kebetulan mamanya itu senang masak, dia juga senang masak. Dia pengen jadi chef, pengen pintar masak, pengen sekolah di sekolah masak-masakan seperti itu. Ya, tapi ini kan gak sesuai dengan keinginan saya. Ya kan? Hobi dia, pintar dia, ya kan? Tapi ini nggak pas. Kalau jadi chef berarti dia harus bekerja di hotel bintang, dia harus kerja di rumah makan internasional. Saya nggak suka itu gitu loh. Tidak saya fasilitasi. Saya hanya bilang gini, mindsetnya saya rubah. Sekali lagi kalau saya ngomong profesi, bukan profesi itu jelek. Semua profesi baik asal ditekuni, berbuat terbaik di situ jadi yang baik ya. Ini saya hanya mengambil sudut pandang. Ya, hanya menunjukkan karena saya pengen anak saya pengusaha, maka pengusaha lah yang saya hebatin gitu. Ketika bapak ibu pengen anaknya jadi ustadz, pengen jadi pendakwah, pengen jadi dokter, nggak ada masalah dengan itu. Ya, tapi sudut pandang itulah yang harus dibesarin gitu loh. Saya bilang, kamu kalau pengen jadi chef, berarti harus kerja di tempat orang, harus masak di dapurnya, mungkin hotel berbintang, mungkin di rumah makan besar. Kapan kamu mau jalan-jalan sama papa? Ini anak ya. Kapan kamu bisa punya waktu untuk papa, untuk mama? Kalau kamu pengen masak, masaklah. Enak mana jadi chef atau punya rumah makan? Kamu mau masak apapun boleh, belajar boleh, tapi punyalah rumah makan. Ini mindset pengusaha. Arahin anak itu. Dalilnya ini. Jangan sakarep-karepmu gitu loh. Wong tua garing ngetutke, enggak kalau saya. Usahakan bahwa nanti Allah menentukan lain, bahwa dia nanti ada bakat lain, tidak ada masalah dengan itu gitu loh. Terima. Ketika dia SMP, temennya pada pengen jadi dokter. Dia pengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Saya tanya sama anak saya. Karena dokter itu Pak nolong orang, keren, pinter gitu kan. Bagus, pahalanya banyak. Saya kasih tahu, dokter itu ya, dia harus kerja di rumah sakit. Pagi-pagi, nanti sewaktu-waktu ditelepon sama pasiennya harus datang, ya kan? Malam praktek lagi. Kapan kamu punya waktu untuk keluargamu?
Kamu pengen jadi dokter atau punya rumah sakit? Mau punya karyawan dokter banyak boleh, mau nolong orang silahkan. Tapi kamu bisa jalan-jalan sama Bapak, nolong orang bisa. Bisa punya waktu banyak, tetap bisa nolong orang. Jadi masih pengen jadi dokter gak? Ini mindset untuk mengarahkan. Ya. Sekali lagi, ini bukan saya menjelekkan profesi dokter, enggak. Tapi bagaimana kita mengarahkan anak kita sesuai dengan keinginan kita. Mau jadi ustadzah bagus, mau jadi insinyur bagus, jadi dokter boleh semua. Muslim itu harus ada di mana-mana. Meskipun kalau Rasulullah sendiri ya pedagang gitu loh, bisnis. Nah ini maksud saya, Bapak Ibu, arahkan anaknya. Karena banyak orang yang berprinsip, terserah anakku. Bahaya, karena dia nanti terserah siapa temennya, artisnya, media sosial yang dia lihat. Ketika dia lihat artis itu kok keren ya, dia pengen jadi artis gitu loh. Karena kita menyerahkan pada dia. Usahakan dia sesuai dengan kehendak kita. Meskipun ya kita lihat bakatnya sih sebetulnya apa sih yang bisa diarahkan. Kalau bakat itu ternyata tadi bertentangan dengan syariat, wah ini nggak bagus. Misalnya anak saya bakat renang kecil, jelas, tapi saya nggak kasih dia renang karena jelas perempuan kok renang itu kan bahaya itu kan. Kalau masih kecil nggak ada masalah. Lah kalau jadi atlet, jadi masalah besar itu. Lebih baik saya cut gitu. Saya nggak ngikutin dia, nggak ngikuti bakatnya, karena bahaya bakatnya itu. Arahkan, tapi catatannya ketika Allah sudah menentukan takdirnya, terima. Karena Allah punya hak prerogatif untuk menentukan nantinya. Kita manusia berusaha, kita manusia berdoa. Anak itu punya hak juga atas waktu. Waktu itu apa? Waktu itu bukan hanya saya sudah di rumah nemani anak saya sambil masak, saya sambil lihat Facebook, saya sambil TikTokan, ada anak saya. Bukan fisiknya, tapi perhatiannya, perilaku kita, peran kita sebagai orang tua. Saya lagi bukan fisik, karena orang menganggap ketika orang tua sudah ada di rumah, sudah mungkin sambil baca koran, sambil mesosan, dianggap sudah ada di rumah, sudah nemeni. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah hadir sebagai orang tua, berperilaku sebagai orang tua, ngajak main anaknya. Saya dulu waktu anak saya masih kecil ya saya ajak main di rumah. Saya main macam-macam, lompat-lompat ya saya main, mobil-mobilan saya main, ya kan, ayunan saya main. Ketika Dufan ya saya ikuti mainan semua. Saya pengen berperan sebagai orang tua, sebagai temannya dia. Nggak ada gengsi-gengsian. Karena saya pengen dia merasakan kehadirannya saya sebagai orang tua. Dan anak akan ngerasa ini hadir sebagai orang tua apa cuma sekedar fisik sebagai manusia saja jasadnya, atau yang hadir tapi pikirannya kemana-mana. Ada enggak orang tua yang seperti itu? Jasadnya ada tapi pikirannya sebenarnya nggak ke situ. Pikirannya bisa jadi ke temennya, ke halakohnya, ke saudaranya, ke media sosial, betul nggak? Tapi seolah-olah dia nemeni anaknya. Bukan itu. Makanya sampai-sampai terjadi hal yang seperti ini. Ada mic nggak?
Speknya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan yang klien ya. Halo, Sarah kamu tahu nggak? Papa lagi kerja, nanti dong. Aku pengen sebentar aja sama papa. Saya capek, ada waktu istirahat. Ngerti kamu? Aku boleh pinjam duit 10.000 nggak? Papa bilang apa? Tidur. Udah malam tau nggak? Tidur. Ngerti kamu? Kamu harus konsentrasi. Ya, oke, terus. Aku nunggu papa karena aku pengen tanya berapa sih gajinya papa? Nah, Papa minta maaf ya. Tapi Papa bingung. Malam-malam begini kamu minta duit. Aku bukan minta duit papa. Aku cuma minjem. Mama sering bilang kalau waktu papa itu waktu yang berharga. Aku ingin beli waktunya papa 30 menit aja. Sehari kerja itu 10 jam. Dibayar 1 juta. Berarti kalau 1 jam papa dibayar 100.000 dong. Aku buka celengan aku, tapi cuma ada 40.000. Makanya aku pinjam dari papa. Nah, Ada harga untuk segala hal, termasuk cinta kita. Jangan menganggap ketika anak itu sudah dikasih duit, sudah di sekolahin cukup, kasih pakaian cukup, kasih rumah cukup. Waktu itu peran kita sebagai orang tua itu sangat berharga buat anak. Sebagai orang tua, peran hadir seutuhnya sebagai orang tua. Hadir sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak. Hadir sebagai seorang ibu. Kalau tadi anak ketemu, tapi sibuk. Cuma fisiknya aja ketemu. Sampai-sampai dia pengen beli waktu papanya. Anak itu adalah wujud kecil dari pria wanita dewasa. Izinkan mereka jadi anak-anak. Waktunya mereka jadi anak-anak. Lari sana, lari sini, teriak. Boleh. Mereka belum dewasa. Dulu kita juga seperti itu. Jangan paksakan mindset kita sebagai orang tua, perilaku kita sebagai anak. Waktunya dia bermain. Kasih
kasih waktu untuk bermain, kasih waktu untuk teriak-teriak, lari sana, lari sini, main kotor-kotor, kadang hujan-hujanan, kadang-kadang boleh-boleh saja. Dulu anak saya waktu kecil ya saya ajak main hujan-hujanan. Apa salahnya dengan hujan? Kan mindset ini penanaman mindset. Ketika orang tua bilang ini, kalau kamu main hujan, nanti kamu panas loh, nanti kamu sakit loh. Betul anak itu akan seperti itu, karena akan tertanam di situ. Ini program bawah sadar kepada anak bahwa ketika hujan sakit. Tapi anak saya program, hujan itu dari Allah, hujan itu berkah, kamu tambah sehat ketika hujan, nggak ada sakit. Ini kan sama ketika orang tua, ibunya takut sama tikus, anaknya kira-kira takut sama tikus nggak? Sama di program, padahal tikus kan nggak membahayakan kan? Sama. Dia akan takut dengan tikus. Ketika ibunya bilang hujan itu menimbulkan sakit, dia akan sakit. Nah, ini programming. Kemudian anak itu perlu didengerin masalahnya apa, kasusnya seperti apa. Jangan dihakimi, oh kamu pasti gini, kamu main reading gitu. Biarkan dia ngomong. Jangan seolah-olah karena kita yang dewasa sudah ngerti semuanya. Kasih kesempatan untuk bicara. Jangan berprasangka. Bisa jadi dia yang diomongin nggak benar, ya kita luruskan. Tapi kasih kesempatan untuk ngomong ada apa sebetulnya. Nah, kita bisa ambil pelajaran dari yang ini. Bagaimana seorang anak saking inginnya dia pengen diapresiasi oleh orang tua, pengen ngomong, pengen diketahui. Nah, terjadilah seperti itu. Papa baca deh. Udah, bacanya besok aja ya. Papa masih capek sayang, ya. Baca deh. Ana, dengar. Papa bilang besok, ya. Papa udah gak capek kan? Ada apa sih? Baca buku ya? Oh, nanti aja ya bacanya ya. Sekarang Papa berangkat dulu ya. Ya sayang. Papa. Anak-anak, udah biar ntar Bibi aja yang baca ya. Tapi anak maunya papa yang bacain.
Terima kasih ya Papa, selalu baik sama Ana. Biarpun Papa cuma sendiri, nggak ada Mama lagi, tapi Papa selalu kerja keras buat Ana. Makasih ya Pak, Ana sayang sama Papa. Papa baca deh. Nah, bacanya besok aja ya. Papa masih capek sayang, ya. Papa udah gak capek kan? Ada apa sih? Baca buku ya? Oh, nanti aja ya bacanya ya. Sekarang Papa berangkat dulu ya. Ya sayang. Iya, anak itu membutuhkan kekuatan untuk bersandar, membutuhkan pundak untuk menangis, dan membutuhkan contoh untuk mempelajari sesuatu dari seseorang. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang anak itu cuma pengen dia itu mengapresiasi orang tuanya. Dia pengen orang tuanya tahu dia itu sudah bisa nulis kok. Buat orang tua mungkin nulis itu adalah hal yang biasa. Tapi buat dia, menulis itu suatu langkah besar yang perlu kita hargai. Dia butuh itu gitu loh. Butuh perhatian, butuh apresiasi. Butuh ngasih tahu bahwa dia sayang kepada orang tuanya. Kasih waktu itu. Perbolehkan dia untuk itu. Hadir, Bapak Ibu sekalian, hadir sebagai ayah, hadir sebagai ibu. Bukan hadir sebagai manusia saja, sebagai jasad saja, sebagai orang yang ngasih duit saja. Hadir. Anak butuh itu. Dan ketika mungkin orang tua kita tidak seperti itu, ya jangan nyalahin mereka. Karena apa? Karena mereka taunya yang terbaik adalah itu. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah tahu. Jadikan anak kita anak yang berbakti dengan merhatiin mereka. Ketika kita merhatiin mereka, mereka akan perhatian pada kita. Ketika kita nggak merhatiin, sampai dewasa pun dia akan tidak merhatiin, tidak ada sayang, dia tidak ada bakti kepada kita. Dia akan mencontoh apa yang kita lakukan. Dan ini yang penting nih ya, kadang-kadang orang tua itu suka, kamu dosa, masuk neraka, setan. Dalam keadaan marah, dalam keadaan dia bersalah mungkin. Bapak Ibu sekalian, ini bukan waktu tepat ketika anak salah, berbuat sesuatu yang salah untuk dikata-katain. Dia salah, betul, ditegur, betul. Tapi pemahaman agama, kasih waktu ketika dia saat senang. Ketika soal sudah selesai, kasih tahu. Pelajarannya apa sih, hikmahnya apa sih. Sehingga dia nancep agama itu menyenangkan, Islam itu baik. Karena ketika dia punya masalah, lalu dijudge dengan agama, dia akan menganggap agama itu jelek. Karena agama hadir ketika dia berbuat salah. Sehingga dia akan menghindari itu. Jadi hadirkan Islam ketika saat menyenangkan.
Ditegur boleh, dikasih tahu boleh. Tapi ayat-ayat itu, hadis itu dalam kondisi menyenangkan. Sehingga dia tahu bahwa ini loh yang baik dalam keadaan seneng. Jangan memasukkan Al-Quran dan hadis ketika dia sedih, ketika dia frustasi, ketika dia berbuat salah. Yang ada adalah agama itu nyusahin. Karena dia waktu susah baru belajar agama gitu loh. Justru waktu seneng, ya, waktu nggak ada masalah, ajarkan soal kisah-kisah, ajarkan hikmah agama. Ketika seneng, ketika jalan-jalan, itu akan jadi lebih masuk. Dan Bapak Ibu sekalian, harus ada yang tahu, ini alhamdulillah kan Bapak Ibu punya anak yang kecil-kecil ya. 12 tahun pertama kehidupan seorang manusia itu masa emas. Karena apa? Gini, otak itu ada otak sadar, ada otak bawah sadar. Ya. Manusia itu jalan 85% ke otak bawah sadar. Jadi ketika orang ditegur, dia apakah dia marah, ataukah dia diem, ataukah dia bales, itu bawah sadar. Otak sadar itu ketentuannya hanya 15%. Nah, anak-anak antara otak sadar dan otak bawah sadar itu ketika bayi jadi satu, nggak ada filternya. Nggak ada filternya. Nah, supaya bisa masuk bawah sadar, supaya yang dikerjain itu benar, masuk jadi perilaku, masuk jadi akhlak, tertanam dalam diri. Bukan knowledge, karena otak sadar itu knowledge. Gini, bisa mbak, supaya bisa bedain ya. Ketika belajar motor, bisa naik motor semua nggak nih? Ketika pertama kali naik motor, itu kan mikir ngegasnya kapan, ngeremnya kapan, gitu kan? Wah, itu ada sepeda motor di sana, ada mobil di sana, aku kudu piye, kan dipikir semua. Itulah peran otak sadar. Ya. Kemudian kalau otak bawah sadar, ketika sudah setahun 2 tahun, semuanya bawah sadar. Mungkin dari sekolahan ini sampai rumah, mikir yang lain pun tetap masih jalan. Mau ada mobil, mau ada ngerem, ya ngerem aja langsung, bawah sadar semua yang ngerjain. Karena sebagian besar perilaku kita itu bawah sadar. 85%. Dan itu kekuatannya luar biasa. Yang masuk, yang mengatur perilaku kita itu di otak bawah sadar. Otak sadar itu sedikit, 15% kekuatannya. Cuma untuk masuk bawah sadar lewat pikiran sadar. Supaya bisa naik motor, pikiran sadar dulu yang jalan, sampai bawah sadar nanti yang jalan. Makanya misalnya gini, kenapa sih orang ngerokok? Dia pengen bebas rokok, tapi nggak bisa bebas rokok. Pikiran sadarnya bilang rokok itu jelek. Saya pengen bebas dari rokok, tapi nggak bisa karena pikiran bawah sadarnya membuat dia selalu merokok. Misalnya, ada orang yang takut dengan kucing, betul? Ada ya? Kenapa sih takut kucing? Padahal sudah dijelasin, kucing itu nggak bahaya, nggak ada masalah dengan kucing. Kucing itu nurut, tetap dia takut karena bawah sadarnya diajarin oleh orang tuanya dulu, atau dia pernah punya masalah dengan kucing, dan itu yang ketanam dalam bawah sadar, sehingga kucing itu jadi hal yang menakutkan. Itu kekuatan bawah sadar. Lah, 12 tahun pertama kehidupan manusia, otak bawah sadarnya dengan pikiran sadarnya itu masih renggang, filternya masih lubangnya banyak, tapi semakin lama semakin rapat. Makanya kenapa anak saya ajarin sejak kecil jadi pengusaha, karena pikiran bawah sadarnya itu masih buka. Lama-lama makin rapat makin susah masuknya. Ya, 12 tahun manfaat ini untuk berkomunikasi, untuk mengarahkan, karena setelah itu bisa jadi telat. Bukan berarti nggak bisa, tapi lebih susah. Mengarahkan anak-anak misalnya untuk jadi dokter, apa jadi insinyur, apa jadi pengusaha, itu kecil. Ketika sudah lulus SMA sudah kangelan. Lelan tok di sini.
Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, katakan apa yang ingin kita katakan kepada orang yang kita cintai. I want more time. Time to tell my son that I love him more than anything. ลุกขึ้นมาลุกเหยียบนิดเดียวเราลูกผู้ชายนะ Time to understand him better. โอ้ผมฉันเห็นแกไปมั่วสุดดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อน Listen to his opinions. แน่แล้วใช่ไหมออกไป To talk to him. Listen to his songs. To tell him I'm sorry. Like I said, I want more time. Time to do what I never done. To take better care of him. To love him more. Iya. Jadi masih ada waktu. Masih ada waktu untuk mengatakan I love you kepada anak kita. Untuk memperhatikannya, untuk menyayanginya, untuk mengatakan I'm sorry, maaf Bapak Ibu salah. Katakan perasaan itu. Masih ada waktu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai suatu saat waktu itu sudah nggak ada. Entah dia yang nggak ada, entah kita yang nggak ada, atau situasinya sudah nggak mungkin lagi. Masih ada waktu, lakukanlah. Ketika Bapak Ibu sayang kepada anak, katakan sayang. Peluk dia, sayangi dia. Ketika kita memang salah, maaf nak. Maaf Papa salah. Itu kadang-kadang saya lakukan. Kepada istri, kepada suami juga seperti itu. Ketika kita sayang, katakan sayang. Ketika cinta, katakan cinta. Ketika kita memang salah, katakan maaf. Karena hal-hal seperti ini kadang-kadang justru menimbulkan masalah. Ada perpisahan. Anak jadi keluar, anak jadi minggat, anak jadi diusir. Karena dia tidak mau mengucapkan maaf. Karena tidak merasa, anak itu tidak merasa bahwa bapaknya sayang kepada anaknya. Karena dia tidak merasa bahwa ibunya sayang kepada anaknya. Dia tidak merasa dicintai, dia tidak merasa disayangi oleh orang tuanya. Padahal bisa jadi memang orang tuanya sayang, tapi caranya tidak pas, komunikasinya nggak nyambung. Jangan sampai terlambat sekalian. Masih ada waktu. Jangan marahin anak di depan teman-teman mereka. Ini ada pembelajaran karena akan membuat mereka jadi rendah diri. Jadi bahan tertawaan. Niat kita mungkin baik. Ini apalagi sebagai guru ya, mungkin di yayasan. Jangan bikin anak rendah diri. Niatnya motivasi, tapi banyak anak yang tidak bisa dimotivasi dengan cara seperti itu. Dia justru rendah diri. Ajak main mereka. Jadilah anak-anak kembali kepada anak kita. Seneng mereka. Mau lari-lari, mau jalan-jalan, itu saya lakukan juga. Mau masak-masakan boleh. Ajak main anak kita, sediakan waktunya. Bikin dia gembira. Dia nanti akan membuat gembira kita tua nanti.
Dan ini penting, ajarkan cara berbakti. Karena seringkali kita merasa nanti kan anak tahu sendiri kepada orang tua itu kan bagaimana. Tidak bisa. Tidak semua anak bisa seperti itu gitu loh. Ajarin, inspirasi, motivasi anak kita. Jangan gantungin kepada sekolahan, kepada ustadznya. Bukan berarti mereka jelek, tidak, tapi butuh orang tua, butuh peran orang tua. Gimana caranya ya? Jadi ketika ada masalah, ajarin cara memecahkan masalahnya. Misalnya nih, suatu saat anak saya waktu itu masih SD ya, masih kecil, kelas 3 kalau enggak. Saya ajak ke Gramedia. Kemudian dia beli buku. Setelah dibayar, ternyata yang dibayar itu bukunya salah. Bukan itu yang diharapkan. Tapi terlanjur dibayar. Dia pengen ganti buku lain. Ini kan suatu problem. Biasanya orang tua yang ngomong kepada kasirnya, ngomong sama mbaknya, cari terus orang tuanya yang nukerin. Tapi saya enggak. Anak saya yang saya suruh. Oke, saya ajarin. Kamu ngomong mbaknya, tanya gimana caranya mbak, ini Vina sudah salah nih, sudah terlanjur bayar. Supaya jadi bukunya ganti yang ini gimana caranya. Mbaknya ngomong ke kasir aja, nanti langsung bawa bukunya tukar. Bisa. Simple, saya tinggal dampingi dari belakang. Jadi jangan sampai kita ini sebagai orang tua ngasih ikan terus, kasih kail, karena kalau enggak dia akan nuntut kita terus, melayani dia terus. Saya di rumah ada beberapa pembantu, tapi ketika saya lihat anak saya pengen makan, saya ngomongnya sama anak saya dan saya senang dilayani anak saya. Ngambil minum, bikin indomie, anak saya yang saya lakukan. Kenapa? Saya ajarin dia berbakti kepada saya. Saya bisa nyuruh pembantu loh, tapi saya nggak lakukan itu. Tapi kebanyakan orang tua justru anaknya yang dibikinin gitu kan. Bukan salah, kadang-kadang saya bikinin anak saya juga. Kadang-kadang kalau obat saya ngambil minumnya, saya ngambil obatnya, saya kasih ke dia. Kadang-kadang situasi membuat ya saya yang melayani, tapi suatu saat saya minta dia melayani. Jadi melayani itu diajarin, dipaksakan, diperintahkan dulu. Seperti hanya kita sholat gitu loh. Sholat itu waktu kita kecil ya disuruh dulu, dimarahin dulu gitu loh. Sampai ada kewajiban. Sampai suatu saat ini cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, sholat itu sudah bukan kewajiban lagi, tapi bentuk takwa kita kepada Allah dan Rasul. Sudah level itu. Anak saya dulu ya, ketika masih kecil, sekarang pun juga gitu. Ketika dia punya makanan, saya minta dulu. Saya kasih makanan, saya kasih coklat misalnya. Saya selalu minta, papa minta ya. Awal-awalnya dia menolak, namanya anak-anak. Tapi selalu saya minta sampai akhirnya dia kasih. Lebaran dia punya uang, saya minta. Meskipun saya juga ngasih gitu. Kenapa? Mindsetnya supaya dia orang tua itu harus dikasih. Saya ajarin dia supaya berbakti kepada saya. Saya ajarin dia supaya melayani saya. Karena itu perintah Al-Quran. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik, melakukan sesuatu artinya. Bukan cuma doa tok, doa betul. Merasa cukup dengan Robbi Firi wali walidayya warahmatullahi wabarakatuh. Enggak itu tok. Berbuat baik, lakukan sesuatu. Sekarang anak saya tanpa disuruh sudah ngasih ke saya. Sudah senang melayani saya. Tanpa disuruh. Nah ini ajarkan gitu loh. Jangan merasa sebagai orang tua melayani anak terus.
Bahaya ini. Nanti dia akan nuntut terus dipelayani sampai dia tua. Ya. Kemudian bertahan dengan waktu, kasih dia beban untuk mengerjakan sesuatu yang dia bisa. Misalnya ini anak saya sudah semester 3, saya mulai masukkan dia dalam bisnis, saya kasih bisnis, saya kalau ada apa-apa minta tolong dia untuk ngerjain sesuatu, minta pendapatnya. Saya memperlakukan dia sebagai asisten sekarang. Karena knowledge ini harus tertransfer, attitude ini harus tertransfer, problem solving ini harus tertransfer kepada dia. Jangan tanya orang tua, saya lihat, pokoknya anakku sekolah, pokoknya dia jangan diganggu dengan ilmu dengan problem-problem masalah loh. Karena kehidupan itu tidak, cara mengatasi kehidupan tidak diajarkan di sekolahan. Ilmu yang ada di sekolahan, ya coba diperhatiin lah, Bapak Ibu pasti punya pengalaman, paling 10% yang kita pakai. Betul enggak? Sebagian besar yang kita pakai adalah ilmu kehidupan. Nah kita sudah melampaui itu, ajarkan kepada anak kita. Ngajarin bukan cuma ngomong, praktek. Ketika anak kita yakin bisa, suruh jalanin. Misalnya, suatu saat saya lagi makan di restorannya di luar negeri waktu itu. Ya, di luar negeri, anunya jatuh, garpunya jatuh. Saya pengen garpu baru, saya nyuruh anak saya yang SD minta supaya garpunya kepada orang asing ganti garpu. Ini kan problem, bukan saya yang minta. Saya pengen ngajarin gini loh, pengen ngasih inspirasi gini. Ajari anak sesuai tingkatannya, pecahkan masalahnya dia, memecahkan masalah kita suatu saat, bertahap. Karena banyak orang tua yang menganggap yang penting anakku sekolah, yang penting anakku kuliah, jangan diganggu. Padahal justru yang dianggap gangguan itu ilmu kehidupan gitu loh. Dan itu yang penting ketika nanti dia sekolah, ketika nanti dia hidup. Anak pintar itu tidak menjamin ya kehidupannya akan sukses. Ajarin cara memecahkan masalah. Ya. Berbagi makanan, berbagi kegembiraan pada dia. Dan ini Bapak Ibu, ini ada suatu slide, suatu kata-kata yang cukup bagus, introspeksi ya, introspeksi. Introspeksi diri kita sebagai orang tua maupun diri kita sebagai anak, dan bagaimana anak kita memperlakukan kita nantinya atau saat ini. Ya, ini kita lihat.
Iya, Bapak Ibu itu introspeksi. Apakah diri kita seperti itu? Apakah nanti anak kita seperti itu? Apa yang harus kita lakukan agar tidak seperti itu? Rencanakan, usahakan gitu loh. Manusia bisa berusaha berdoa, doakan anak kita, perhatian anak kita, sayangi, ajarkan berbakti. Ini loh yang paling penting poinnya ini. Ajarkan berbakti, perintahkan untuk berbakti, perintahkan untuk melayani. Karena saya lihat mulai ditinggalkan ini. Bahaya ini. Bahaya. Karena akan kejadian seperti itu nanti. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sebagaimana fenomena di masyarakat. Kadang ketika seorang anak dan seorang istri, ya mereka semua bekerja, mungkin tinggal di perumahan juga, dia mungkin karena banyak juga harus dipenuhi, sehingga kadang-kadang ketika meminta orang tuanya tadi ya untuk mungkin ngantar anaknya tadi seperti yang antum ceritakan tadi ya, kalau membayar pembantu atau membayar khusus orang lain mungkin merasa dia tidak mampu karena mungkin gaji yang dia terima mungkin dia kerja di pabrik atau sebagainya begitu, sehingga ya wes nang orang tuanya mengatakan ya wes nang anakmu tak jemput sekolah, bapak betul bapak sekolah kono kerja. Nah artinya ketika anak tadi berasa US bapak untuk tambahan penghasilan karena mungkin juga mau memberikan bapaknya misalnya 500 tok, kemudian tambah lagi membayar orang yang harus anda jemput 500 lagi 1 juta, mungkin dia tidak mampu. Nah bagaimana cara mensikapi seperti itu sehingga dia tidak memperlakukan orang tua sebagai pembantu, tapi juga orang tua tadi bisa membantu anaknya dan anak tadi merasa tidak juga pengelola tadi bisa begitu. Mohon pencerahannya. Iya, satu yang penting niatnya. Innamal amalu biniat. Apakah ketika kita minta tolong kepada orang tua, daripada saya gaji orang lain, gaji orang tua saya. Kan perasaan itu ada pasti. Niat itu kan ada. Kalau ini niat ini berarti transaksional, Pak. Ya. Dan ketika kasih 500.000 itu, apakah timbangi saya tidak mampu ngasih orang tua saya tidak mampu gaji orang, saya kasih 500.000 untuk orang tua saya. Ini memperlakukan sebagai pembantu, Pak. Tapi ketika dia bantu tidak bantu, kita kasih 500, itu beda. Atau kalau saya gaji orang 500, tapi karena ini orang tua saya 500 mungkin lelahnya dia, tapi ini saya kasih 1 juta. Beda loh, Pak. Jadi niatnya dan ini sebetulnya apa, itu jelas ada di pikiran Bapak Ibu. Orang nggak bisa nilai, Pak. Satu itu. Kedua, lihat berat enggak dia. Dan jangan dianggap gini loh, kayak pegawai. Kalau kita libur, ya kita yang antar jemput. Jangan merasa sudah gaji, padahal ada kesempatan. Kan nggak terus kerja terus loh, Pak. Mungkin ada cuti, mungkin ada pas hari merah. Ya jangan orang tuanya disuruh anterin. Itu kelihatan, Pak, nanti, Pak. Paham ya? Ini bisa dirasakan. Iya, niatnya kan ada nanti. Feelingnya ada. Dan jangan memberatkan orang tua. Dan bikin orang tua supaya seneng. Karena ya saya punya temen, dia itu repot. Dia mau pergi susah karena punya tanggung jawab terhadap putunya. Mau ikut pengajian susah. Dia harus izin sama anaknya dulu. Bisa ndak tadi orang tuanya ngomong gini, aku meh dolan karo koncoku,
Anakmu mbok jemput dhewe ya, piye carane? Saya enggak ngomong gitu. Beda ya, Pak. Bukan pegawai. Kalau pegawai, ra iso, kamu udah tak bayar 500 sebulan loh. Tanggung jawab dong. Bukan itu, Pak. Ketika orang tuanya punya kebutuhan, dia harus bisa antisipasi. Pikir. Bisa dipahami ya? Jangan beratin. Dan berusaha bagaimana orang tua itu senang kepada anaknya, bukan beban. Dia ngerjainnya itu dengan senang gitu loh. Ini bukan nggak boleh loh ya. Pembantu tadi bukan nggak boleh bantuan. Betulnya seneng, ngasuh seneng sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau tadi saya ngomong orang tua saya memang karena ada duit ya bisa pembantu, tapi kalau nggak bisa, tapi kondisi perasaannya gimana, niatnya gimana, itu yang penting. Oke ya Pak ya. Yang lain ada pertanyaan? Ibu silakan. Waalaikumsalam. Saya kok enggak dengar ya. Bisa coba tolong pakai mic aja. Bismillah. Ustadz, sebagai anak kita kan sangat membutuhkan doa orang tua. Senang di rumah orang tua? Sebagai anak kita kan sangat membutuhkan doa orang tua. Iya. Nah, seringkali saat kita sedang menghadapi sesuatu yang menurut kita itu ya membutuhkan doa orang tua, seperti misalkan anak sedang sakit, kita kan membutuhkan doa orang tua agar anak kita bisa sembuh. Nah, kita bilang tolong ya Ma, doanya si kecil sedang sakit, atau mungkin saat kita menghadapi harus ya banyak sebetulnya masalah-masalah yang sebetulnya kita hanya membutuhkan doa dari orang tua. Tapi di sisi lain ternyata orang tua itu يا رب لك الكون ينادي